شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Amsayna 'ala fitratil islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'at wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah i'tikaf Masjid Darussalam, kemudian pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, kemudian jamaah fanpage Ngaji Bareng Ustadz Rifki Ja'far dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan kembali membaca dalam rangka mengkhatamkan kitab Ayyuhal Walad, wahai Ananda, yang berisi petuah emas Imam Al-Ghazali kepada para penuntut ilmu. Nah, pada nasihat yang ketiga sudah kita pelajari bersama halaman yang ke-31, yaitu ilmu tanpa amal tidak akan menjadi sebab keberuntungan. Jadi intinya ilmu itu memang menuntut untuk apa? Diamalkan. Dan salah satu di antara cara supaya ilmu itu tidak cepat hilang yaitu dengan diamalkan. Dan kemudian Al-Imam Al-Ghazali memberikan contoh apabila seseorang dihadapkan dengan harimau, singa yang buas, dalam keadaan dia memiliki senjata, maka tidak akan mengusir harimau itu kecuali apabila senjatanya diapakan?
digunakan. Kalau senjatanya cuma gantung-gantung saja, harimaunya tidak takut. Begitu ya, sama seperti kita. Nah sekarang halaman yang ke-36, Al-Imam Al-Ghazali memberikan contoh dari rukun Islam. Ternyata rukun Islam itu semuanya apa? Amalan. Yang pertama syahadat. Kemudian yang kedua perbuatan sholat. Yang ketiga perbuatan zakat. Yang ketiga perbuatan yaitu puasa. Yang keempat perbuatan juga yaitu haji. Nah maka kalau kemudian kita mengatakan cukup dengan ilmu tanpa amal kita bisa masuk surga, maka itu pemahaman siapa kemarin? Para filsuf. Nah sekarang kita lanjutkan yang baru di sore hari ini pada halaman yang ke-37. Iman, apa cakupannya iman? Iman adalah mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan apa hadirin? 2 kalimat syahadat. Kemudian membenarkan dengan hati. Kalau cuma mengucapkan tanpa dibenarkan dengan hati, sama seperti orang munafik. Sama seperti siapa? Orang munafik, dia cuma ngomong. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka ketemu orang-orang beriman, mereka mengucapkan apa? Amanna, beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi kalau dia kembali kepada teman-teman setan mereka, siapa itu? Orang-orang kafir, orang-orang munafik. Mereka mengucapkan apa? Inna ma'akum, kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Saya ini sama orang beriman itu ngerjain saja, ngeprank. Jadi kami ngakunya beriman padahal hati kami bersama kalian yaitu orang munafik. Nah itu tidak bisa. Maka iman itu apa? Ucapan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan ingat ini yang paling penting, mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Nah sekarang lihat. Wal imanu, dan iman itu qaulun bil lisani, adalah mengucapkan dengan lisan. Wa tasdiqun bil janani, dan membenarkan dengan hati. Wa amalun bil arkan, dan mengamalkan konsekuensi iman dengan apa? Seluruh anggota badan. Wa dalilul a'mal akthar min an yuhsa. Dalil tentang amal ini terlalu banyak untuk disebut. Jadi terlalu banyak untuk disebut. Yang tadi sudah kita baca semua ya. Antum lihat, antum buka kembali pada halaman yang ke-35, itu semuanya ayat-ayat tentang dalil amal. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Halaman berapa? 35, itu semuanya dalil tentang amal. Maka Imam Ghazali mengatakan, wa dalilul a'mal aktsaru min an yuhsa. Dalil tentang amal itu terlalu banyak untuk disebut. Wa in kana al-'abdu yablughul jannata bi fadlillahi ta'ala wa karami, walaupun seorang hamba itu masuk surganya karena apa? Karena karunia dan kemurahan Allah, lakin akan tetapi ba'da an yasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi, tapi masuknya dia ke dalam surga dengan rahmatnya Allah, dengan karunianya Allah, itu setelah dia mempersiapkan diri dengan ketaatan dan ibadah. Artinya begini, mana mungkin orang tidak taat sama Allah, Allah rahmati dia. Mana mungkin orang yang tidak pernah melakukan ibadah, ternyata Allah memberikan karunia kepadanya untuk masuk surga. Tidak ada.
Semua cerita orang yang masuk surga itu mereka masuk tentu dengan rahmat Allah, didahului dengan amal ketaatan mereka kepada Allah. Nah, ini menunjukkan Imam Ghazali bukan sufi. Bukan sufi seperti yang kita pikirkan. Tapi betul-betul ada ikhtiar untuk masuk ke dalam surga. Lianna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Karena rahmatnya Allah itu dekat kepada siapa? Orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau mau dapat rahmatnya Allah, kita kepingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka bagaimana caranya? Harus menjadi orang-orang yang baik. Kemudian manusia bisa sampai ke surga hanya dengan iman. Akan tetapi berapa banyak rintangan yang menghadangnya jika tidak mau beramal. Nah, ini ciri khasnya Imam Ghazali. Itu mesti apa? Mesti menyebutkan tentang al-aqobat. Aqobat itu rintangan. Ada rintangan ilmu, ada rintangan jiwa, ada rintangan nafsu, ada rintangan kesombongan, ada rintangan keinginan untuk tenar. Itu semuanya rintangan-rintangan yang insya Allah lebih lengkap Imam Ghazali tuliskan dalam kitabnya Minhajul Abidin Ilal Jannah. Itu dijelaskan di sana rintangan-rintangan. Nah, maka sekarang begini, manusia bisa sampai ke surga hanya dengan iman. Akan tetapi berapa banyak rintangan yang menghadangnya jika tidak mau beramal. Berarti rintangan itu akan hilang dengan apa? Dengan apa? Amal. Kalau cuma keyakinan jerone ati tok tapi tidak ada amal, maka akan berat dia untuk mempertahankan apa? Mempertahankan imannya. Nah, sekarang kita lihat hadirin sekalian. Walau qila, sekiranya dikatakan, yablughu bimujarradil iman, dia bisa sampai surga walaupun hanya dengan iman. Misalkan, misal dikatakan orang itu bisa masuk surga walaupun hanya dengan iman saja. Maka dikatakan di sini, qulna, maka kami menjawabnya, kami mengatakan, na'am, lakin mata yablugh, betul. Iman itu bisa mengantarkan orang ke dalam surga, tapi pertanyaannya, kapan dia sampai ke surga kalau cuma dengan imannya? Kapan dia bakal masuk surga? Wa kam min aqabatin ka'udin tastaqbiluhu ila an yasil. Dan berapa banyak rintangan yang akan menghadangnya untuk sampai. Jadi pertanyaannya dua. Kapan sampainya? Dan berapa banyak rintangan yang harus dia hadapi untuk dia sampai ke dalam surga. Wa awwalu tilkal aqabat, dan rintangan yang pertama, hati-hati. Ini kalau mau masuk surga, nah itu buka puasa antum sudah sampai. Ya apa? Maghribnya dipercepat. Rintangan yang pertama, wa awwalu tilkal aqabat, rintangan yang pertama aqabatul iman, yaitu rintangan keimanan. Apa maksudnya? Annahu hal yaslamu minas salbi amla. Allahu akbar, Allahumma sallimna ya Rabb. Yang pertama, apa kata Imam Ghazali? Antum yakin enggak kalau iman itu terus ada sampai antum mati? Ini rintangan yang pertama. Sementara yang mampu menjaga iman itu amal. Ya tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian amal itu yang melestarikan iman. Nah, maka Imam Ghazali mengatakan kalau cuma modal iman saja, antum jamin enggak bahwasannya iman antum tidak akan dicabut oleh Allah? Berapa banyak contoh-contoh orang yang
murtad. Bahkan di zaman-zaman pertamanya Islam, murtad. Ada seorang muadzin, tahu? Seorang muadzin itu kerjaannya cuma azan, tok, tidak pernah kemana-mana. Ketika dia mau azan, dia naik ke atas menara, kemudian azan, turun, sholat. Itu kegiatan sehari-hari. Suatu hari ketika dia naik ke atas menara, dia melihat perempuan Nasraniyah, cantik jelita, menarik perhatiannya. Tidak jadi azan. Turun dia. Datang sama perempuan Nasraniyah tadi. Ini gentleman, tidak nyindir lewat status, langsung ya. Dia suka, azannya ditinggal. Antum bayangin, azan ditinggal, turun. Kemudian ngomong sama perempuan Nasraniyah itu, aku suka sama kamu, aku mau nikah sama kamu. Apa kata perempuan Nasraniyah? Tidak apa-apa, tak terima. Syaratnya satu, kamu harus ikut aku menjadi orang Nasrani. Subhanallah. Apa antum kira, antum kan mikirnya gini sekarang, kalau anak tidak mungkin lah. Tidak sampai segitunya, siapa yang jamin? Siapa yang jamin? Kita ini, istri minta ke Malang, kita pengen ke Kediri saja, menangan istri kok. Terus bilang, kalau anak nggak mungkin lah. Murtad karena perempuan, tidak mungkin. Loh, tidak ada yang tahu hadirin. Maka kita ucapkan, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bukit Tinggi hadir, ahlan wa sahlan. Nah sudah, kemudian apa yang terjadi hadirin? Laki-laki itu mengikuti keinginan perempuan tadi. Ya, saya masuk Nasrani. Murtad dari agama Islam. Nikah dia, mau melakukan malam pertama, si laki-laki naik ke atas atap rumahnya, terjatuh dan mati. Dan ini khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat. Coba. Sudah siap-siap mau malam pertama. Dia naik ke atas atap, terjatuh, mati. Imannya hilang. Siapa dia? Muadzin. Dan antum jangan bayangin muadzin di zaman itu seperti muadzin zaman sekarang. Siapa yang sempat saja, enggak. Muadzin di zaman itu orang pilihan. Yang betul-betul bisa memperhatikan waktu. Konsen jangan sampai waktu sholat terlewat. Itu pun murtad. Nah maka halangan yang pertama, aqobatul iman. Rintangan apa? Iman. Apa rintangannya? Siapa yang jamin kalau iman kita sama Allah tidak dicabut? Wa idza wasala yakunu khaiban muflisa. Kalaupun sampai keadaannya seperti orang yang rugi dan bangkrut. Kalaupun sampai, maka dia seperti orang yang rugi dan bangkrut karena tidak ada amalnya. Dia iman tok tanpa amal, ya rugi. Orang lain bekerja, dia tidak kerja. Dapat duit dari mana? Nah begitu. Kemudian, waqala al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan begini. Yaqulullahu ta'ala li'ibadihi yawmal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada hamba-hambanya kelak di hari kiamat. Udkhulu ya ibadi al-jannata birahmati. Masuklah kalian wahai hamba-hambaku ke dalam syurgaku birahmati. Karena apa? Karena rahmatku. Berarti kita masuk surga karena apa? Rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah ditarik dengan apa? Amal kita. Itu tadi. Bahwasannya rahmatnya Allah dekat dengan siapa? Orang-orang yang berbuat kebaikan. Amal soleh.
Udkhulu ya ibadi al-jannata birahmati, wahai hamba-hambaku semuanya, kata Allah, masuklah kalian ke dalam surga dengan rahmatku. Waqtasimuha biqadri a'malikum. Tapi aku membagi surga itu dengan kadar amal kalian. Ada yang surganya tinggi karena amalnya baik. Ada yang surganya rendahan karena amalnya cuma sedikit. Nah, seperti itu kira-kira. Itu ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian itu antum baca sendiri ya. Biografi Imam Hasan Al-Basri pada footnote yang ke-16. Itu keren sekali. Imam Hasan Basri ini ayahnya orang biasa, ibunya orang biasa. Dari mana Imam Hasan Basri mendapatkan keluar biasaan? Padahal kan biasanya kita katakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Artinya kalau bapaknya baik, anaknya baik, oh turunan. Ibunya baik, anaknya baik, turunan. Kan begitu. Ini ibunya biasa, bapaknya biasa. Dari mana kehebatan Imam Hasan Al-Basri? Dari mana? Siapa yang didik? Ulama? Enggak. Siapa? Ibu susu. Siapa ibu susunya? Ummu Salamah. Jadi Imam Hasan Basri ini yang nyusuin dia Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, istri dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita sering sebut. Air susunya ibu itu pengaruh pada kecerdasan anak. Maka tidak boleh sembarangan nyusuin anak sambil dengerin musik. Nyusuin anak sambil ngerumpi. Kadang-kadang nyusuin anak sambil keluar tidak jilbaban. Itu masih lumayan. Ada yang nyusuin anak, susu kanannya disusu sama anaknya, yang kiri keluar. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini tidak boleh. Nah maka Al-Hasan Al-Basri itu disusui oleh siapa? Ummu Salamah. Disusui oleh Ummu Salamah. Nah sekarang kita lihat. Yang baru sekarang halaman 40. Ma lam ta'mal lam tajidil ajra. Selama engkau tidak beramal, engkau tidak akan mendapatkan ganjaran. Dengar. Selama tidak beramal, tidak akan mendapat ganjaran. Dan ini apa? Sunnatullah. Maka dikatakan orang yang kepingin mendapatkan madu, yo rasain itu perihnya disengat oleh lebah. Beda kalau antum beli. Nah, tuku saya enak sekarang juga tok. Tapi intinya barang siapa kepingin madu, maka harusnya apa? Dia merasakan perihnya disengat oleh lebah. Hukiya, ini bagus ceritanya. Anna rajulan min Bani Israel, diceritakan ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Laki-laki itu dikatakan dalam kisah ini, abadallaha ta'ala sab'ina sanatan, ibadah total kepada Allah 70 tahun. Sab'ina sanatan. Fa'aradallahu ta'ala an ayyajluhu malaikat fa arsalallahu ilaihi malakan yukhbiruhu annahu ma'atilkal ibadati la taliqu bihi dukhul al jannah. Wallah, antum tidak kuat kalau antum ini. Maka Allah ingin menunjukkan kepada malaikat kedudukan hamba yang hebat ini. Allah pengen tunjukkan di hadapan malaikat, malaikat lihat ini hambaku, hebatnya luar biasa. Karena apa? Dulu malaikat meremehkan Bani Adam, betul enggak? Ketika Allah akan menciptakan Adam,
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa jawabannya malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat protes. Apa kata malaikat? Ya Allah, apakah engkau akan ciptakan makhluk yang kesukaannya itu berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ini senantiasa mensucikan namamu, kami senantiasa memuliakanmu, berzikir kepadamu. Kenapa mau ciptain manusia yang kesukaannya apa? Merusak dan menumpahkan darah. Nah, maka banyak kesempatan Allah buktikan di hadapan malaikat, ternyata manusia itu apa? Hebat. Salah satunya ini. Jadi ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel, ibadah berapa lama? 70 tahun tidak putus sama sekali. Kita pakai putus, tidur. Putus, sempat sakit. Putus, sempat rekreasi. Iya kan? Ini 70 tahun non-stop. Tidak ada maksiat. Subhanallah, bisa antum? Jangankan 70 tahun, tidak maksiat sehari aja. Ini bibir kayak sudah garing kabeh rasanya ya. Karena pelumasnya ghibah kita ini. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyak istighfar, banyak tobat hadirin. Eman-eman. Kalau ternyata amal kita ini hancur, hanya gara-gara kita ini seneng ngerasani orang lain. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka Allah ingin menunjukkan, Taiwan hadirah, ahlan wa sahlan. Allah ingin menunjukkan bahwasannya ini hambaku, ini malaikat yang kamu sempat remehkan dia punya kedudukan yang tinggi. Dites. Bagaimana ngetesnya? Allah kirim seorang malaikat yang ngomong kepada ahli ibadah yang ibadah 70 tahun itu. Suruh ngomong apa? Allah kirim salam sama kamu dan Allah ngasih tahu kamu tidak pantas masuk surga. Coba kecewa seperti apa orang ini? Ibadah 70 tahun tidak pernah maksiat. Ternyata Allah kirimkan malaikat bukan untuk memberi berita gembira. Tapi bilang apa? Kamu dan ibadahmu ini tidak pantas untuk masuk surga. Ya Allah. Falamma balaghahu qala al-abid. Setelah itu informasi sampai, Hongkong hadir ahlan wa sahlan. Setelah informasi itu sampai, apa katanya ahli ibadah ini? Lihat hadirin. Ini loh. Penting yang ngurusi apa? Penting yang ngurusi apa? Hati. Dia mengatakan, nahnu khuliqna lil ibadah. Tugas kami ini ibadah. Allah menciptakan kami supaya kami melakukan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fayambaghi lana an na'budahu. Maka memang seharusnya kami ibadah. Jadi tidak ngefek. Omongannya malaikat yang mengatakan kamu dengan ibadahmu ini tidak akan masuk surga. Itu tidak ngefek buat ahli ibadah tadi. Tidak apa-apa. Kenapa? Mau surga mau neraka karena memang tugasku adalah apa? Ibadah. Ya sudah. Mau surga mau neraka urusannya siapa? Allah subhanallah. Lihat. Jadi saya ini ibadah karena memang Allah ciptakan saya untuk ini. Mau surga mau neraka itu bukan urusan saya. Urusannya siapa? Allah. Allahu Akbar. Kita tahajud tadi malam. Itu di pikiran kita apa? Surga, 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 surga. Sementara ini ahli ibadah bilang apa? Mau neraka, mau surga, urusannya Allah. Yang penting aku jalankan tugas. Tugasku apa? Ibadah, subhanallah. Falamma raja'al malaku qala Allah Ta'ala. Ketika malaikatnya pulang, subhanallah. Allah berfirman kepada malaikat itu, "Madza qala 'abdi?" Malaikat
tadi waktu kamu ngomong dia tidak pantas masuk surga, hambaku bilang apa? Ilahi, kata malaikat, wahai Tuhanku, anta a'lamu bima qala, engkau lebih tahu apa yang dia ucapkan. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan, idza huwa lam yu'rid an ibadatina, fanahnu ma'al karami la nu'ridu anhu. Dengerin. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, jika dia tidak berpaling dari beribadah kepadaku, ngerti tidak maksudnya? Ketika dikatakan kamu tidak pantas masuk surga, tapi tetap kamu tidak berpaling dariku, kata Allah, maka lebih pantas untuk aku tidak berpaling kepadanya. Ya Allah, nah, ini hadirin yang kita cari, model begini nih loh. Yang kita mau ibadah sama Allah itu tulus, kita mau mengabdi sama Allah. Kita betul-betul tulus mau menjalankan apa yang Allah inginkan dari kita. Itu yang kita mau. Nah maka Allah mengatakan, kalau dia tidak berpaling dari beribadah kepadaku, dalam keadaan kamu mengatakan dia tidak pantas masuk surga, maka kita lebih pantas untuk tidak berpaling dari siapa? Dari dia. Terus Allah bilang apa? Ashhidu ya malaikati, wahai para malaikat, jadilah kalian saksi, anni qad ghafartu lahu, aku ampuni semua dosanya dia. Ya Allah, ini karena apa? Dia lebih mengharapkan Allahnya dibanding surga. Dia lebih mengharapkan ridhonya Allah dibanding surga itu. Karena kalau antum sudah dapat ridhonya Allah, mustahil Allah masukkan antum ke dalam api neraka. Nah ini loh cara begini yang kita mau tahu dari Imam Ghazali. Kita ini hati kita terlalu keras. Pokok kalau ibadah itu kita nagih sama Allah. Mana bayarannya ya Allah? Mana surgaku ya Allah? Tidak bisa. Nah faham, cerita ini faham ya? Nah maka antum lihat itu ada catatan di bawah itu, di halaman 41 bagian kanan bawah. Halaman berapa? Halaman 41 bagian kanan sebelah bawah. Aku telah bersua. Ini ucapannya Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Bersua itu apa? Berjumpa, bertemu. Aku telah bersua dengan lebih dari 1000 ulama dari berbagai penjuru negeri. Berapa ulama? 1000. Ini gurunya Imam Bukhari. Kita berapa? Hah? 2, 1. La haula, ya itulah. Jadi kita ini kalau terbiasa cuma dengan satu guru, maka tidak akan nampak kesalahannya. Tapi setelah kita berguru kepada guru yang lain, baru kita terbuka, oh ternyata guruku juga ada khilafnya. Maka saya sarankan dengan murid-murid saya semua, ayo jangan cuma ngaji dengan satu orang saja, dengan saya, dengan satu lainnya. Ngaji yang luas, supaya kita ngerti ternyata ilmu itu apa? Luas. Aku telah bersua dengan lebih dari 1000 ulama dari berbagai penjuru negeri. Aku tidak pernah melihat mereka berselisih bahwa iman itu apa? Perkataan, perbuatan, dan bisa bertambah serta berkurang. Iya, beda dengan orang apa? Murji'ah. Orang Murji'ah itu mengatakan iman itu yo senantiasa 100%. Karena iman itu keyakinan. Dia tidak bisa naik turun. Imannya pezina dengan imannya ahli ibadah sama. Itu akidahnya siapa? Murji'ah. Kalau Khawarij
Lebih menakutkan lagi. Antum zina, langsung otomatis kafir murtad. Jadi orang Khawarij itu mengatakan pelaku dosa besar, itu otomatis apa? Kafir murtad. Kalau kami dan kita ini ahlu sunnah wal jamaah, itu mengatakan pelaku dosa besar tahta masyiatillah. Pelaku dosa besar apa? Antum tulis tahta masyiatillah. Kita serahkan di bawah kehendaknya Allah. Bisa enggak Allah ampuni? Bisa. Kalau Allah mau Allah hukum bisa. Bisa. Kita punya apa? Enggak punya apa-apa. Maka ahlu sunnah wal jamaah mengatakan pelaku dosa besar hukumnya kita serahkan kepada Allah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Tolong Mas Fevri mic-nya untuk akhwat dinyalain, speakernya dinyalain atau sudah nyala mungkin. Nanti insya Allah ya untuk akhwat kita kasih layar di luar ya. Karena memang kadang-kadang gak noleh itu kayak ndak lego. Nanti insya Allah mudah-mudahan besok pagi sudah ada layarnya insya Allah. Nah kita lanjutkan. Sementara ahlu sunnah wal jamaah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik bisa turun. Yazidu bi ta'atillah, dia akan naik kalau kita taat kepada Allah, amal bukan. Ketaatan kepada Allah itu amal bukan? Amal. Ketika antum taat kepada Allah imannya apa? Naik. Wa yanqus, dan iman itu akan turun bima'siyatillah, ketika kita bermaksiat kepada Allah. Terus mana mungkin dikatakan oleh orang Murji'ah imannya pezina sama dengan imannya ahli ibadah. Padahal dalam akidah kita dikatakan iman itu turun dengan apa? Maksiat. Dan sebejat-bejatnya maksiat itu zina. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan saya nasihatkan ya, untuk saya pribadi, untuk teman-teman sekalian, pemirsa Madani TV, dan pemirsa saya Dakwah TV dimanapun Anda berada, doa. Minta sama Allah agar kita, anak turun kita dan pasangan kita, Allah selamatkan dari perzinaan. Amin ya rabbal alamin. Doa hadirin, minta sama Allah. Ya Allah, selamatkan hamba ya Allah. Ya Allah, selamatkan pasangan hamba ya Allah. Ya Allah, selamatkan anak turun hamba ya Allah. Jauhkan kami dari zina. Karena ketika berbicara zina, itu para ulama bilang apa? Az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Ya Allah. Zina itu utang. Nanti bayarnya anak kita. Hati-hati. Zina itu apa? Utang. Kita bayar dengan siapa? Anak kita yang bayar. Na'udzubillah. Maka tobat. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika mengatakan tentang zina, itu Imam Syafi'i mengatakan apa? Celaka, celaka, celaka. Sampai dikatakan hatta al-fa'r fi baitiz zani, sampai tikus di rumahnya pezina itu kena dampak buruknya. Maka di zaman yang seperti ini kayaknya susah ya. Terus bagaimana caranya? Minta kepada Allah, doa. Ya Allah, selamatkan hamba dari zina, selamatkan pasangan hamba dari zina, dan selamatkan seluruh anak turun hamba dari zina. Amin ya rabbal alamin. Nah sudah, sekarang kita lanjutkan halaman yang ke-42.
Jadi hamba tadi apa? Ketika digertak oleh malaikat bahwa dia dengan ibadahnya tidak pantas masuk surga, ternyata dia tetap apa? Tetap ibadah. Kenapa? Karena bilang surga neraka urusannya Allah. Tugasku apa? Ibadah. Allahu Akbar. Nah ini loh yang kita perlu noto hati betul-betul itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sanatnya berhenti sampai sahabat. Qabla an tuzanu. Ini berat ini. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian oleh Allah dihisab. Dan timbanglah amal kalian sebelum nanti kalian sama Allah ditimbang. Apa maksudnya? Coba saya mau tanya. Siapa yang paling tahu tentang diri kita? Diri kita sendiri. Tentunya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau kita lebih tahu tentang diri kita tahu ibadah kita seperti apa. Kita juga ngerti maksiat kita apa. Maka kira-kira kalau ditimbang, lebih berat mana antara dosa dan ibadah kita? Tidak usah bohong-bohongan. Jujur pada diri sendiri. Ayo jujur sama diri sendiri. Kalau detik ini kita mati, kira-kira tempat kita ini surga apa neraka? Ya Allah, dalam keadaan kita tidak tahu loh ya kapan kita mati. Dalam keadaan kita tidak ngerti kapan kita mati. Kalau kita matinya di masjid ini, pas kita niat i'tikaf, beruntung kita. Beruntung. Tapi kita tidak tahu kapan kita mati. Wala tadri nafsun madza taksibu ghada. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang tahu besok akan kejadian apa dan tidak ada orang yang tahu dia mau mati di mana dan kapan. Subhanallah. Sementara begini, lihat. Dosa pasti dicatat. Tidak perlu ikhlas. Iya. Sementara kalau amal kebaikan, kita sholat, perlu 2 syarat untuk sholat kita diterima. Ikhlas karena Allah Ta'ala dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya? Ibadah belum tentu diterima, dosa pasti tercatat. Terus ya apa kalau begini? Nah hati-hati hadirin. Maka dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Coba dipikir dosa kita apa? Dulu pernah ngapain? Di waktu kerja kita pernah ngapain? Ada harta yang haram tidak masuk ke perut kita dan anak-anak kita. Ada ndak hak orang lain? Haknya orang lain yang kita ambil secara paksa. Ada ndak hatinya orang lain yang sakit dengan perbuatan atau ucapan kita? Waduh, berat hadirin. Kita ini kalau ndak karena rahmatnya Allah, berat rasanya kita ini masuk surga. Allahumma arhamna ya Rabb. Kemudian waqala Aliun radhiyallahu taala anhu. Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, Allahu akbar. Man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu fahuwa mutamannin. Wa man dhanna annahu bibadlil juhdi yasilu fahuwa mustaghnin. Karu-karu ni angel. Barang siapa menyangka, barang siapa mengira bahwa dirinya bisa berhasil masuk surga tanpa capek, tanpa apa? Tanpa ikhtiar,
maka dia orang yang berangan-angan. Dan angan-angan kosong. Tidak bisa masuk surga tanpa amal. Jadi orang yang mengira aku bakal masuk surga walaupun tidak beramal. Atau begini kalau untuk kita. Amal saya sudah cukup lah. Kalaupun saya mati sekarang, insya Allah surga. Sama, angan-angan ini. Mutamannin. Dan sebaliknya. Dan siapa yang mengira bahwa hanya dengan usaha dan jerih payahnya bisa masuk surga, maka dia orang yang merasa tidak butuh kepada Allah. Allahu Akbar. Coba. Yang pertama, kalau menganggap tidak perlu amal untuk bisa masuk surga, itu apa? Orang yang ngimpi di siang bolong. Sampai dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله qarib. Allah bilang apa? Apakah kamu mengira bahwa kamu bakal masuk surga padahal belum datang kepadamu apa-apa yang telah datang kepada orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpa peperangan, mereka ditimpa kesulitan, mereka ditimpa penyakit, sampai bumi itu rasanya kalau mereka pijak itu bumi tidak terima. Goyang bumi. Saking beratnya ujian itu, apa yang terjadi? Sampai manusia yang paling sabar siapa? Rasulullah. Dan para sahabatnya mengatakan, mata Nasrullah. Ya Allah, kok begini terus? Kapan pertolonganmu ya Allah? Itu saking beratnya. Terus Allah tanya, apa kamu mengira bakal masuk surga? Padahal kamu tidak sampai seperti itu. Berat apa ringan? Berat, maka tidak gampang-gampang ngapling surga itu. Hanya dengan merasa akidahnya lurus, ibadahnya bagus, kemudian ngomong bakal surga saya. Tidak bisa. Ini surga bukan punya nenek moyang kita ini. Ini surga bukan warisan Belanda. Ini surganya siapa? Allah yang paling teliti hisapnya. Itulah salah satu di antara Asmaul Husna itu apa? Al-Hasib. Apa Al-Hasib? Yang hisapnya paling teliti. Nah maka sampai dikatakan begini. Ketika kita nanti di hari kiamat mendapatkan catatan amal kita. Allahumma yammin kitabana. Doa. Allahumma yammin kitabana. Ya Allah, jadikan kami menerima catatan amal kami dari sebelah tangan kanan. Amin ya rabbal alamin. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Orang yang dikasih catatan amalnya oleh Allah ke sebelah tangan kanannya, apa yang dia dapatkan? فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Dihisab sama Allah, enteng hisabnya. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Dikembalikan ke keluarganya sama Allah. Dalam keadaan bahagia, ya Allah. Dikembalikan sama istrinya, dikembalikan sama anak-anaknya. Dikembalikan kepada orang tuanya, masrura. Nah maka minta sama Allah, Allahumma yammin kitabana. Ya Allah, jadikan catatan amal kami, ya Allah, kami terima dari tangan kami yang sebelah kanan. Amin ya Allah.
Maka dikatakan dalam Al-Quran, ketika kita mendapatkan catatan amalan kita, apa yang terjadi? Kita mengatakan apa? Ma li hadzal kitab, ya Allah, ini buku apa ya Allah? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kitab ini ya Allah mencatat yang kecil ditulis, yang besar ditulis. Artinya tidak ada yang luput dari kita. Kita ini pernah ngerasani orang ditulis. Ada orang lewat, mata kita memandang dengan pandangan yang sinis, ditulis. Subhanallah. Ditulis semua, yang besar ditulis, yang kecil ditulis. Wa wajadu ma'amilu hadira. Dan mereka mendapatkan semua amalan mereka itu nampak di depan mata. Antum tahu arti nampak itu apa? Begini gampangannya. Oleh Allah Ta'ala, kelak di hari kiamat, itu bahasa kita ya, pakai bahasa kita, itu dibuka layar lebar. Terus kita nonton paling depan, di belakang kita manusia. Apa yang kita tonton? Catatan amal kita mulai balik sampai mati. Dan dipertontonkan di hadapan manusia. Nanti kita malu, ya Allah malu, ya Rabb tutup, ya Allah tutup. Malu kita. Ditunjukkan sama Allah, pernah melakukan ini kamu pernah melakukan ini, kamu pernah berbuat ini, kamu pernah minum ini, kamu pernah pakai ini, kamu malu kita. Maka bagaimana caranya? Supaya itu semua sama Allah ditutup. Tutupi aib orang lain. Tutupi apa? Aib orang lain. Tutup kesalahannya orang. Jangan diumbar. Jangan dipamerkan. Jangan dibongkar. Maka sama Allah nanti aib-aib kita akan ditutup. Itulah kenapa di hari 10 terakhir Ramadan ini kita bukan cuma minta ampunannya Allah, tapi kita minta maaf dari Allah. Kita tidak minta apa? Bukan cuma minta ampunannya Allah, tapi minta apa? Maaf. Antum tahu bedanya apa? Ghufran dan afwan. Maka 10 terakhir kita ngomong apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau ya Rabb adalah zat yang afu, pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau suka maaf ya Allah. Engkau suka memaafkan ya Allah. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Dan tambahi. Jangan cuma anni. Tambahi apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an ummi. Maafin ibuku ya Allah. Tambah lagi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an abi. Ayahku ya Allah. Coba antum kalau tidak ada orang tua, tidak bisa sampai seperti ini kan. Maka kalau doa, jangan lupa doa untuk siapa? Orang tua. Nah, maka hadirin sekalian, ghufran itu dosanya sama Allah tidak dihapus, tapi hukumannya dihilangkan. Ngerti? Kalau misalkan, Rabbighfirli, ya Allah, ampuni aku. Ketika itu Allah terima, dosa antum sama Allah tidak dihukum. Tapi catatannya tetap tertulis. Catatannya apa? Tetap tertulis. Tapi kalau antum mendapatkan maafnya Allah, itulah kenapa di 10 terakhir kita keras, kita serius minta maaf sama Allah. Itu hukumannya dihilangkan, tulisannya dihapus. Sehingga ketika nanti layar lebar itu sama Allah dibuka, yang terpampang di hadapan manusia cuma kebaikan. Keburukannya tidak tertulis.
Ya Allah. Mau begitu? Mau, minta sama Allah. Minta kepada Allah. Dan orang yang merasa jerih payahnya, orang yang merasa amal kebaikannya, orang yang merasa ibadah dan ketaatannya menjadikan dia pantas masuk surga, maka dia orang yang merasa tidak butuh sama Allah. Nah, maka kita ini dalam keadaan ibadah, dalam keadaan kita ini tetap, ya Allah, tidak ada yang menyelamatkan kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang memberikan rahmat kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan keselamatan kecuali Engkau ya Allah. Maka apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Kita bilang Allahumma antas salam. Engkau keselamatan ya Allah. Wa minkas salam, selamat itu datangnya darimu ya Allah. Maka kita minta selamat dari siapa? Amal kita hadirin untuk membayar satu nikmat mata tidak cukup. Terus mana mungkin kita mau beli surga yang Rasul katakan ala inna sil'atallahi ghaliyah. Dagangannya Allah yaitu surga. Itu harganya apa? Mahal. Harganya mahal. Terus mana mungkin kita ini bisa masuk surga dengan amalan kita yang banyak kurangnya. Sholat itu khusyuknya tipis, ikhlasnya lemah, tumak ninahnya kecil. Terus dengan ibadah yang seperti itu kita mau masuk surga? Tidak bisa. Ini ada cerita begini. Saya dengarkan dari Ustadz Abdullah Al-Hadrami kira-kira 2 atau 3 hari yang lalu. Begini. Ada tukang bangunan kerja sama bos. Dia kerja sudah puluhan tahun. Terus suatu hari dia mau izin pensiun. Bosnya bilang apa? Iya, tak izinkan. Kamu tidak mau kerja lagi? Iya, tak izinkan. Tapi kamu bikin dulu satu rumah terakhir. Kan kerjaannya dia bangun apa? Bangun rumah. Maka sebelum kamu selesai dari pekerjaanmu, sebelum kamu pensiun, sebelum kamu berhenti, apa? Bikin satu penutupan, kenang-kenangan sudah. Setelah itu tidak usah kerja lagi. Dia bikin. Karena dia menganggap ini rumah terakhir saya. Dan toh rumah ini bukan untuk saya. Saya kepingin cepat istirahat. Saya kepingin cepat santai. Maka rumahnya dibangun asal-asalan. Yang penting jadi. Setelah itu apa? Saya akan pensiun istirahat. Setelah rumahnya jadi, lapor sama bosnya. Bos, rumahnya beres. Sekarang saya pensiun. Apa kata bosnya? Itu rumah sebagai bentuk terima kasihku kepadamu. Rumah yang terakhir kamu bangun, aku kasihkan buat kamu. Coba. Nyesel enggak ini orang? Nyesel. Kenapa dia nyesel? Karena dia mengerjakannya apa? Asal-asalan. Padahal sebenarnya kalau dia tahu rumah itu buat dia. Coba dia tahu rumah itu buat dia, dia akan kerjakan bagaimana? Sebaik mungkin. Nah, itulah gambaran ibadah kita. Kita ini nganggap ibadah itu buat Allah. Akhirnya kita lakukan bagaimana? Alah, sing penting sah. Kalau kita tahu ternyata ibadah itu untuk kita, kebaikannya kembali kepada kita. Kalaupun jelek, jeleknya juga buat siapa? Buat kita. Maka kita tidak akan ibadah secara asal-asalan. Maka hati-hati
Jangan sampai dengan ibadah yang kita lakukan, kita ini merasa pantas masuk surga. Kenapa? Itu artinya kita tidak butuh siapa? Tidak butuh sama Allah. Berat loh ini. Berikutnya, wa qala al-Hasanu, dan al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan kembali, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati al-Imam Al-Hasan Al-Basri, amin ya rabbal alamin. Lihat, talabul jannati bila amalin dzambun minadz dzunub. Mengejar surga tanpa amal itu satu di antara dosa. Jadi berharap masuk surga tanpa beramal itu ternyata apa? Dosa. Wa qala, dan dia mengatakan rahimahullahu ta'ala, alamatu al-haqiqati tarku mulahadatil amali la tarkul amali. Terus bagaimana yang betul? Ini keren banget ini para ulama kalau ngomong ya. Kita ini kari niru, kari nyonto saja berat. Nah maka pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan teman-teman Sayap Dakwah TV, fanpage Ngaji Bareng Ustadz Rifki yang dirahmati oleh Allah. Salah satu tanda hakikat itu apa? Kebenaran. Adalah tidak melihat amal yang dilakukan dengan pandangan kagum, bukan tidak beramal. Tahu bedanya? Jadi yang benar itu apa? Kita melihat amal kita bukan dengan pandangan takjub. Wah, kurek iktikaf di Masjid Darussalam. Wah, aku terawih itu mulai 1:30 sampai jam 3:15. 2 rakaat itu 30 menit. Kalau tidak masuk surga, ya keterlaluan malaikatnya. Loh, ya apa? Sampai malaikat-malaikat disalahin. Coba, ini malaikat tidak punya nafsu. Malaikat itu tidak mungkin nulis yang salah. Antum baik ditulis baik, antum buruk ditulis. Tidak ada malaikat dendam sama antum, itu tidak ada. Malaikat bilang, pacarku direbut sama dia. Tidak ada malaikat pacaran, hadirin ya. Nah maka begini. Maka yang benar itu apa? Engkau meninggalkan memandang amalanmu dengan pandangan kagum. Bukan meninggalkan amal. Wajib beramal. Tapi apa? Setelah beramal, jangan merasa cukup dengan amalan kita untuk masuk surga. Nanti khawatirnya kita dianggap apa? Tidak butuh kepada Allah. Nah sekarang lihat. Itu di catatan pojok kanan bawah ya. Asy-Syaikh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan apa? Jika engkau mendengar azan dikumandangkan, namun jiwamu enggan melaksanakan sholat. Waduh, ini saya banget ini. Ya Allah, ampuni ya Rabb. Jika kamu mendengar azan dikumandangkan, namun jiwamu enggan melaksanakan sholat, kemudian mengulur-ulur waktu dan merasa malas, ingatkan dirimu tentang hadis bahwa surga itu diliputi dengan perkara yang dibenci oleh jiwa. Antum tahu enggak? Begini. Ketika Allah Ta'ala selesai menciptakan surga dan neraka, itu Allah ngundang malaikat Jibril. Disuruh apa? Disuruh survei, ngeliat. Pertama suruh masuk surga. Waktu itu hanya kenikmatan tok isinya. Malaikat Jibril masuk, nikmat. Bidadari, buah-buahan, surga, tamasya, keindahan, kesejukan, air terjun, sungai,
istana dipan. Antum bayangin itu. Antum punya tanah 10 hektar, isinya kebun, rumahnya keren, ada kolam renangnya, ada sumber airnya, ada sungainya, ada macam-macam buah-buahan yang siap dipetik, ada kambing gulingnya, ada istri yang menyenangkan di situ, ada anak-anak kecil yang melayani kita, kemudian nuansanya sejuk, penuh dengan ketenangan, ada suara burung-burung cut 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 cut. Kita habiskan waktu di situ bersama anak dan istri kita. Itu surga. Maka ketika malaikat Jibril masuk, kemudian suruh kembali sama Allah, suruh lapor. Bagaimana Jibril? Penilaian kamu tentang surga. Apa kata Jibril? Ma sami'a biha ahadun illa dakhalaha. Tidaklah seorang pun yang pernah mendengar tentang surga kecuali pasti orang itu masuk surga. Kenapa? Normalnya manusia senang dengan apa? Kenikmatan. Sudah. Kemudian sama Allah surga itu ditambahi. Ditambahi apa? Wa huffat bil makarih. Ternyata surga itu sama Allah sekarang ditutupi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh nafsunya manusia. Apa maksudnya? Jalan menuju surga itu loh. Diliputi dengan perkara apa? Yang tidak disukai oleh nafsunya manusia. Wa huffat bil makarih. Tahu kan? Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yawmin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabatin au miskinan dha matrabah. Tahukah kamu jalan menanjak itu apa? Ngasih makan orang, membebaskan budak, bantu yatim piatu, bantu orang miskin. Itu jalan menanjak. Kenapa dibilang menanjak? Karena abot. Amalannya berat. Tapi jalan menanjak itu mengantarkan kita masuk kemana? Surga. Nah maka kalau kita ini kepingin masuk surga, lah kok ternyata kita rasakan jalannya kok mulus-mulus saja. Jangan-jangan antum salah jalan ini. Disasarno Google Map ini ya. Antum salah masukkan tujuan akhir jangan-jangan. Kalau jalannya enak, menurun, datar, menyenangkan. Mas, salah jalan. Kalau mau masuk surga, itu Rasulullah sampai sikili abu. Para sahabat sampai dikucilkan. Para solihin sampai tidak berani tidur. Terus kita pengen surga, sehari tidur 5 kali. Sudah, setelah surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh nafsunya manusia, malaikat Jibril disuruh masuk lagi. Jibril sekarang masuk lagi. Malaikat Jibril lihat surga tidak sama dengan yang pertama. Yang pertama isinya hanya kenikmatan. Sekarang yang kedua ternyata surga diliputi dengan apa? Perkara yang dibenci oleh nafsunya manusia. Sodako, puasa, sabar, memaafkan orang, menahan diri tidak mengumbar aib orang lain, jihad fisabilillah, menuntut ilmu, ibadah, bangun malam. Terus Jibril dipanggil sama Allah. Jibril sini laporan. Ya Allah, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Ya Allah, setelah surga seperti ini ya Allah, aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalamnya. Coba. Maka berat hadirin ya. Nah maka surga itu diliputi dengan apa?
perkara yang dibenci oleh nafsunya siapa? Manusia. Berarti kalau antum merasa berat, yang berat itu jalannya ke surga. Maka Syekh Abdul Razak Al-Badr mengatakan kalau jiwamu itu dengar adzan moro-moro males, justru seharusnya semakin semangat. Karena apa? Sesuatu yang Anda tidak suka ini yang bakal nganter Anda masuk surga. Insya Allah mudah-mudahan kita semua, orang tua kita, anak-anak kita, guru-guru kita, murid-murid kita, semuanya kelak Allah kumpulkan bersama-sama di surga. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyis, orang yang cerdas. Lihat, ini sehari kita dapat insya Allah 45 halaman sampai 50. Maka kita tidak perlu cepat-cepat ya. Nanti insya Allah ada kitab yang kedua yang mau kita khatamkan, yaitu matan kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram. Tolong teman-teman masjid yang biasa buka puasa di masjid diinfokan ya, suruh tetap ke masjid. Karena untuk teman-teman yang i'tikaf, buka puasanya ada sendiri. Jadi tidak ngurangi jatah teman-teman masjid. Mana kok tidak ada yang datang? Oh jam 5 baru kumpul. Oh iya tidak apa-apa. Nah begini. Anda lihat. Supaya tidak salah. Supaya tidak salah prioritas. Kita ini kan begini. Maaf Ustadz. Saya tidak ada waktu cari ilmu. Bukan tidak ada waktu. Antum salah prioritas dalam membagi waktu. Oh maaf Ustadz. Tidak nutut untuk mendidik anak. Dididik sendiri itu tidak nutut. Tidak. Antum salah prioritas. Mana yang lebih antum pentingkan itu antum keliru milih. Paham tidak? Oh maaf Ustadz. Zaman sekarang orang sholat 5 waktu ke masjid. Malaikat. Tidak, bukan malaikat. Normalnya manusia. Cuma ketika kita tidak bisa, itu kita sedang salah apa? Salah prioritas. Ngerti prioritas ya? Mana yang lebih kita utamakan. Begitu Pak Mul ya. Jadi kalau antara tabungan dan sodakoh banyak tabungannya. Oh maaf Ustadz, realistis. Bukan realistis. Salah prioritas. Paham ya? Jadi kalau tabungan kita 25 juta, seharusnya yang sudah kita sodakohkan lebih 100 juta. Itu baru betul. Loh Ustadz, ya apa anakku kok? Ingat pengajian tadi subuh. Asuransikan anak kita kepada siapa? Allah. Ini cerita saja ya. Cerita saja, tapi bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk waduh rek hebat, tidak ono hebat sama sekali, semuanya karena Allah. Anak saya waktu ngamar di rumah sakit yang pertama, itu saya megang duit sampai ngoret-ngoreti, ngerti ngoret-ngoreti? Sampai itu cuma terkumpul 10 juta kurang dikit. Dalam keadaan biaya rumah sakitnya 23 juta. Uangnya siapa? Tidak tahu. Uangnya Allah. Allah yang ngirim. Dapat bahkan lebih. Coba. Artinya jangan urip ikut salah prioritas. Titipin anak kita sama Allah. Ya Allah, kesehatannya tak titipkan kepadamu ya Allah. Ya Allah, keamanannya aku titipkan kepadamu ya Allah. Ya Allah, penjagaannya aku titipkan kepadamu. Ya Allah, kesolihannya aku titipkan kepadamu. Itu kalau antum nitipnya sama Allah. Alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Titipan yang kita titipkan sama Allah tidak akan Allah sia-siakan. Dijogo sama Allah. Cuma kita ini kan lebih percaya uang dibanding Allah. Kita ini lebih percaya tabungan dibanding Allah. Kita ini lebih percaya materi
dibanding Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang tawakal sama Allah, apa yang Allah kasih buat dia? Dicukupi sama Allah semuanya. Nah, maka ini urusan-urusan mental saja. Urusan apa? Urusan mental dan keyakinan. Maka di bulan Ramadan ini kita mau noto mental kita. Supaya kita ini tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak minta kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak bersandar kecuali kepada Allah. Antum tahu enggak? Allah itu pencemburu. Allah itu apa? Cemburuan luar biasa. Ghayur. Ghayur itu cemburuan. Ketika antum mulai senden gini. Antum ternyata nyaman dengan sendenan itu. Sandaran ini antum anggap tidak akan roboh dia. Terus antum mulai lupa sama Allah karena antum mulai mengandalkan apa? Sandaran antum. Allah cemburu, Allah hancurkan itu sandaran. Supaya apa? Supaya antum kembali hanya bersandar kepada Allah. Maka hati-hati. Jangan sampai sandaran kita itu bikin kita lupa kepada Allah. Nanti kalau Allah murka, kalau Allah marah, sandaran kita sama Allah dihancurkan dalam keadaan Allah tidak kenal sama kita. Na'udzubillah min dzalik. Faham hadirin? Nah, sudah. Nah, maka sekarang lihat, biar tidak salah prioritas. Ada cerdas, ada sukses. Ada dua apa? Cerdas dan sukses. Dan dua-duanya menurut Allah tidak ada kaitannya dengan dunia. Dua-duanya. Tidak ada kaitannya dengan apa? Dunia. Dan Rasulullah ini. Dha'iqatul maut.